Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan lanjutkan kembali bagaimana menggunakan template teka-teki silang berbasis Microsoft Excel yang bisa memunculkan skor di sini. Jadi wajah ya. Jadi bentuk dari templatenya seperti ini. Ini kosongan, ini belum ada tabel TTS-nya. Kemudian logo ini bisa kita geser nanti ketika kita membuat desain. Kemudian ini gambar ini, logo ini juga bisa diganti. Ini adalah logo dari Gus Win ya, bisa diganti logo sekolah. Nah, di video sebelumnya kita sudah sampai pada tahap penulisan nomor-nomor pada setiap kotak ini ya, pada setiap kotak ini. Kemudian teman-teman kalau desain ini ukurannya bisa disesuaikan ya. Ini saya lihatkan dulu berapa saya pakai ukuran. Saya pakai ukuran 19,57 ya. Boleh dibulatkan ya kalau mau dibulatkan, misalnya begini. Ini di blok, kemudian klik kanan, di sini kolomnya dibuat saja di situ menjadi 20 misalnya. Bilangan genap ya. Kemudian yang horizontal di sini kalau kita lihat ukurannya adalah 96,75. Mungkin mau diubah juga boleh, jadikan 96 saja misalnya ya. Saya tinggal klik kanan di sini, kemudian ukurannya 9675 misalnya diganti 97 katakan gitu ya, maka jadinya seperti ini ya. Sudah ya, nggak kelihatan perubahannya. Nah, sekarang tahap berikutnya hari ini kita, atau dalam video ini kita akan memasang daftar pertanyaan di sini, kemudian mengganti logo ini, terus ngunci jawabannya nggak usah ya, nggak usah tutorial, tinggal ngunci di bawah sini. Tutorial berikutnya langsung dalam video ini, yaitu menyembunyikan kunci jawaban ini, dan terakhir adalah memproteksi halaman ini agar ketika dimainkan maka nomor ini tidak ganggu ya, tidak klik ini, bahkan gambar ini juga nggak bisa diklik. Kita hanya bisa mengisi di kotak-kotak ini, area yang lain tidak bisa diisi. Begitu ya. Baik, kita akan mulai dengan memasang pertanyaan, daftar pertanyaan. Saya akan buka ini dulu supaya full ya gini. Untuk membuat daftar pertanyaan di sini, maka yang kita siapkan itu adalah text box ya, kotaknya. Masuk di insert, kemudian di sini ada text box ya, kita bawa ke sini satu, misalnya sekian. Kemudian text box ini nanti warnanya bisa diganti-ganti, fontnya juga bisa diganti-ganti. Di sini ada Calibri 11, saya coba jadikan 14 misalnya. Kemudian saya akan pergi ke ini sumbernya. Sumbernya kita copy mulai dari judul sampai pertanyaan terakhir. Kita klik kanan, copy. Kemudian kita masuk ke sini di text box ya. Kita klik kanan, pilih yang A ini. Nah, sudah kecil banget kelihatannya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ketikkan lagi kalau gitu ya, sampai terbaca. 32, kira-kira 32 ya. Tapi di sini pertanyaan tidak kelihatan nomornya secara runtut ke bawah. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan cukup menempatkan kursor dekat angka ini atau pada bagian huruf terakhir setiap pertanyaan, kemudian enter. Ini ya. Sama di sini juga kita lakukan dengan cara yang sama, enter begitu ya. Oke, sudah selesai. Kalau dirasa di sini tampilannya ada yang ketutup, nah nomor 21-nya nggak kelihatan, berarti kurang lebar lagi, kurang panjang gini ya. Nah, mungkin sekian. Kemudian kalau misalnya ingin supaya ini kelihatan rapi di tengah banget ya, berarti setelah kita klik seperti ini, kita masuk ke home, kemudian ini pilih yang tengah. Nah, posisinya di tengah banget ya. Dan ini kita bold menjadi tebal. Nah, ini ukuran fontnya berapa tadi? 32. Untuk pertanyaan menurun kita lakukan dengan cara yang sama. Jadi ini kita copy dengan Ctrl C donat ya, atau tahan tombol Ctrl kemudian di drag ke sini. Nanti pertanyaannya ini adalah untuk yang menurun. Kita kembali ke sumbernya. Kita blok seperti tadi, kemudian kita copy, kita bawa lagi ke sini. Kemudian ini kita blok, kita tutup ya nanti ya. Kemudian klik kanan, pilih yang A.
Nah sudah ya, ini bold semua ya ternyata. Ini kita ikut-ikutan, kita bold juga nggak apa-apa ya. Bold itu klik sini, boleh ke sini, atau Ctrl V ya, boleh ya. Baik, nanti kita rapikan supaya tidak saling bertumpuk. Ini dilakukan seperti tadi supaya nomornya urut. Oke, sudah selesai, sudah berurutan semua. Sekarang tugas kita adalah merapikan agar pertanyaan ini tidak menutupi bingkai dari TTS itu sendiri. Bisa seperti ini ya. Ini misalnya ini, wah ini sebenarnya bisa di atasnya ya. Ini bisa di atasnya. Gimana caranya supaya ini berada di atasnya? Klik kanan, pindahkan di sini, posisinya adalah yang front. Nah, dia berada di atas seperti ini ya. Kemudian kalau mau diganti warnanya silahkan. Misalnya ini warnanya saya ubah menjadi hijau juga. Nah begini ya, terlalu gelap kita turunin sedikit. Nah sama dengan backgroundnya ya. Kemudian garis tepinya kalau mau dibuang juga boleh. Misalnya ini saya buang garis tepinya supaya nggak ada garisnya ya. Kita masuk ke save format. Kemudian di sini ada no outline. Nah maka dengan no outline itu maka nggak ada garis. Sama dengan ini, kalau misalnya kita ambil di sini no outline, hilang ya tanpa garis ya. Baik, sudah selesai. Maka langkah selanjutnya ya, sekali lagi saya tidak membuat tutorial untuk menguncinya ya. Silahkan kuncinya tinggal tulis saja di form yang bawah ini. Langkah berikutnya setelah ini selesai, kita akan mengganti logo. Jadi logo ini misalnya mau diganti logo sekolah boleh ya. Ini kan logonya Goswin Media Collection ya. Tinggal mengganti dengan cara klik kanan, di sini ada change picture, ambil this device, berarti ngambil gambarnya dari komputer ini. Nah ini tidak kelihatan di sini ya. Ini sebenarnya logo sekolah saya, jadi ini tidak nampak di sini. Ini mungkin harus ganti di sini ya. Gambarnya itu formatnya PNG sebenarnya ya, Photoshop, tapi nggak apa-apa lah. Ini yang penting ada ya. Langsung insert, maka di sini ganti ya. Sini ganti logonya langsung, ganti logo sekolah. Nah, kalau sudah logonya sudah, kemudian bingkai juga sudah, dan seterusnya ya. Kunci juga sudah, nanti kita bisa uji coba. Maka langkah yang berikutnya adalah kita mengunci area ini. Jadi area ini harus dikunci supaya ketika kita ketik sesuatu di sini nggak bisa. Ini sudah saya kunci, jadi cara nguncinya itu di blok begini ya. Di blok sampai bawah, sampai semua ini ya, sampai pokoknya area hijau itu. Kemudian diklik kanan, di sini ada format cell. Ini format cell. Protection, nah di sini harus checklist dua-duanya ya. Ini sudah saya kunci, harus di checklist dua-duanya. Kemudian khusus area yang tidak boleh dikunci adalah area gambar jawaban ini. Nah cara memblokir ini supaya tidak dikunci, jadi di blok seperti ini. Nah seperti ini ya. Kemudian tahan tombol CTRL, kita blok yang lain juga. Misalnya ini kita blok juga dari sini ya, sini, kemudian yang ini juga sini, kemudian ini, semuanya harus diblok seperti itu ya. Kalau semuanya sudah berwarna seperti ini gelap, nah kemudian lakukan klik kanan, format cell, protection. Nah di sini checklistnya dibuang, jadi jangan di checklist begini, ini buang. Itu artinya bahwa area ini yang bisa diketik. Kalau sudah, ini sudah selesai dilakukan penguncian atau pengamanan ya, pengamanan area, maka kita akan lakukan penguncian dengan password. Jadi masuk ke review dan protect sheet, klik gitu ya, tuliskan sejumlah password. Untuk uji coba sementara nggak usah password dulu, langsung di OK. Maka dengan OK, area ini udah terkunci dan aman. Jadi gambar ini nggak bisa diklik, ini nggak bisa diklik, nomor-nomornya juga nggak bisa diklik. Tetapi kita bisa menuliskan sesuatu di sini, tidak di area ini. Jadi kalau di area ini diklik, nah di sini muncul peringatan. Kalau saya menuliskan sesuatu di kotak-kotak yang memang seharusnya, itu bisa. Misalnya ini ya, di 14 ini saya tulis misalnya D.
Oh, benar berarti ya. Demo gitu ya. Sampai hafal kuncinya. Sudah dapat poin ya. Dapat poin. Jadi tinggal ngelihat pertanyaan di sini aja. Misalnya pertanyaannya untuk yang 9 mendatar misalnya ya. 9 mendatar di sini tercatat pelopor mazhab klasik itu Adam Smith. Kita tulis saja di situ Smith saja ya kan. Loh, ini kok terproteksi? Oh, mungkin klik saya nggak pas. Nah, di sini kan ya. Smith. Nah, Smith. Nah, nilainya bertambah lagi karena jawabannya benar. Begitu seterusnya, dan ini nanti kalau dihapus juga aman ya, dihapus nomornya tidak akan terhapus juga. Jadi nomornya tidak ngikut. Ini benar-benar sudah terproteksi. Saran saya kalau nanti ketika mau memproteksi area ini sebaiknya pakai password ya. Kalau nggak pakai password, begitu dia unprotect maka dia akan kebuka. Coba kalau misalnya kita pakai password, misalnya saya kasih password 12345 gitu ya. Oke, kemudian kita tulis lagi 12345. Oke, dan ini terproteksi. Sehingga ketika kita unprotect maka kita dimintai untuk membuat memasukkan passwordnya. Kalau salah nggak bisa dibuka ya. 12345 kita oke. Nah, ini sudah terbuka. Begitu. Nah, kalau sudah area ini sudah diamankan, maka langkah berikutnya kita mengamankan kunci jawaban. Dari atas ini 1 atau 2 baris silahkan di blok begini ya. Kemudian blok sampai bawah, sampai bawahnya kotak ya. Kemudian lakukan klik kanan, sembunyikan, hidden ya, disembunyikan. Sudah aman, kuncinya tidak tampak, yang tampak hanya ini. Supaya lebih seru maka garis-garis header ya, header di tepinya ini kita sembunyikan juga dengan cara view, kemudian di sini headingnya dibuang checklist. Nah, polos. Nah, nanti ketika mau bermain lebih seru lagi, nggak ada menu toolbar ini, maka klik yang ini, kemudian ambil yang auto hide ribbon. Udah selesai ya. Tidak polos seperti ini, seakan-akan ini bukan Excel ya. Seakan-akan bukan Excel, padahal ini Excel. Demikian teman-teman, selamat mencoba, dan jika masih ada kesulitan silakan hubungi Gus Win atau tulis saja di kolom komentar. Bagi yang tidak ada waktu, sibuk, tidak terlalu terampil untuk membuat ini ya, ini memang butuh kesabaran. Gus Win menyediakan jasa pembuatan TTS untuk segala macam mapel ya, termasuk matematika. Matematika itu bisa dibuat TTS-nya juga, baik berbasis PowerPoint, berbasis print maupun Excel seperti ini. Tunggu tutorial untuk TTS matematika yang seru, akan mengajak anak-anak kuat di bidang numerasi maupun di literasi. Tetap dukung channel Gus Win. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.